Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rahmat Sujono, NPM C3218110032, jurusan PVTMO semester 5, Fakultas FPTK, Kampus Universitas IFET Semarang. Di kesempatan kali ini, saya diberikan tugas untuk mempresentasikan tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut KTSP. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Materi yang pertama yaitu KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Apa itu KTSP? KTSP sendiri adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Prinsip-prinsip pengembangan KTSP SMK. Poin yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, serta kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Poin yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang poin keenam, belajar sepanjang hayat. Poin ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Itu adalah prinsip-prinsip pengembangan KTSP yang berada di tingkat SMK. Selanjutnya ada acuan operasional penyusunan KTSP. Poin yang pertama, peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Poin B, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Poin C, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Poin D, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Poin E, tuntutan dunia kerja. F, perkembangan IPTEX, IP atau IPTEKS. Poin G, agama. Poin H, dinamika perkembangan global. Poin I, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Selanjutnya, kesetaraan gender. Yang selanjutnya, karakteristik satuan pendidikan. Jadi itu adalah acuan dalam mengoperasionalkan penyusunan KTSP ya. Selanjutnya ada komponen KTSP. Di sini komponen ada dua ya. Yang pertama ada tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan SMK. Yang kedua itu ada struktur dan muatan KTSP SMK. Untuk yang poin kedua itu meliputi ada 5 poin. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Poin yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Poin yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin keempat, kelompok mata pelajaran
estetika. Poin yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Next. Selanjutnya ada struktur kurikulum SMK. Ada 2 poin. Poin yang pertama, struktur kurikulum SMK meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun atau dapat diperpanjang hingga 4 tahun, mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12 atau kelas 13. Poin yang kedua, mata pelajaran dan alokasi waktu pada struktur kurikulum SMK. Jadi untuk poin 1 dan 2 itu pasti ada dalam struktur kurikulum SMK. Selanjutnya ada mata pelajaran. Poin yang pertama, kurikulum SMK berisi mapel wajib, mapel kejuruan, muatan lokal, dan pengembangan diri. Untuk mapel wajib itu ada yang pertama pendidikan agama atau biasa PAI, kedua PKN, bahasa, matematika, IPA, seni, IPS, dan budaya, penjas, orkes, dan keterampilan kejuruan atau biasa KKPI dan kewirausahaan. Membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam spektrum manusia kerja. Mapel kejuruan, beberapa mata pelajaran dikelompokkan dalam dasar kompetensi kejuruan dan kompetensi kejuruan yang dikembangkan berdasarkan SKK. Membentuk kompetensi kejuruan dan pengembangan kemampuan menyesuaikan diri dalam bidang keahlian. Jadi di dalam KTSP itu ada mata pelajaran, ya, mata pelajaran yang umum dan ada yang kejuruan. Selanjutnya ada implikasi struktur kurikulum SMK. Poin yang pertama, mapel dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada normatif. Normatif di sini yaitu mapel pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, penjas, orkes, dan seni budaya. Dan yang kedua ada adaptif. Adaptif di sini mapelnya terdiri yang pertama bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, KKPI, dan kewirausahaan. Dan yang ketiga ada mapel produktif. Mapel produktif terdiri dari sejumlah mapel dasar kompetensi kejuruan dan kompetensi kejuruan. Biasanya untuk yang mapel kejurusan atau yang mapel produktif tergantung dari jurusan. Semisal jurusannya TBSM, berarti untuk mapelnya terdiri dari dasar-dasar otomotif, nanti menuju ke engine, kelistrikan, dan sebagainya. Lanjut, untuk poin yang selanjutnya ada alokasi waktu. Dikelompokkan adaptif dan produktif disesuaikan dengan kebutuhan PK. Dapat diselenggarakan dalam blok waktu atau alternatif lain. Poin selanjutnya, materi dasar dan kompetensi kejuruan sesuai dengan kebutuhan PK untuk memenuhi standar kompetensi kerja. Selanjutnya, evaluasi dilakukan setiap akhir penyelesaian satu standar kompetensi atau beberapa kompetensi dasar. Selanjutnya, pendidikan SMK diselenggarakan dalam bentuk pendidikan sistem ganda. Selanjutnya, alokasi waktu 1 jam pelajaran tatap muka adalah 45 menit. Selanjutnya, beban belajar SMK meliputi kegiatan pembelajaran tatap muka, praktik di sekolahan, dan kegiatan kerja praktik di dunia usaha atau industri atau biasa disebut PKL atau magang ya, dengan 36 jam pelajaran per minggu. Selanjutnya,
Minggu efektif penyelenggaraan pendidikan SMK adalah 38 minggu. Selanjutnya, lama penyelenggaraan pendidikan SMK 3 tahun. Itu adalah minimal dan batas maksimumnya adalah 4 tahun. Selanjutnya, ada muatan lokal. Muatan lokal di sini ada 3 poin. Yang pertama, ada muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Poin yang kedua, satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Dalam 1 tahun dapat menyelenggarakan 2 mata pelajaran muatan lokal. Poin yang ketiga, satuan pendidikan mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Selanjutnya, kegiatan pengembangan diri. Di sini pengembangan diri ada 2 poin ya. Poin yang pertama itu adalah pengembangan kreativitas. Apa itu pengembangan kreativitas? Biasanya yang dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler antara lain pramuka, paskibra, PMR, karya ilmiah siswa, pameran hasil karya siswa, lomba karya ilmiah siswa, dan pentas seni. Poin yang kedua, pengembangan karir. Pengembangan karir dapat dilakukan antara lain melalui pemberian informasi lapangan kerja, bimbingan tata cara mencari pekerjaan, bimbingan profesi, pengenalan serta pengembangan kepribadian pengetahuan. Next, selanjutnya ada kenaikan kelas atau kelulusan dan penjurusan. Ada 3 poin. Ya, poin yang pertama, kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Kriteria kenaikan kelas diatur oleh masing-masing direktorat teknis terkait. Poin yang kedua, sesuai ketentuan PP 19 tahun 2005 pasal 72 ayat 1, peserta didik dinyatakan lulus setelah yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi di sini penyelesaian berarti tidak ada tanggungan ya, atau nilai yang merah biasanya. Poin yang kedua, memperoleh nilai minimal baik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga, lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, lulus ujian nasional. Selanjutnya, poin yang ketiga, penjurusan pada SMK didasarkan pada spektrum pendidikan kejuruan yang diatur oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Kalender pendidikan. Di sini ada 5 poin dalam kalender pendidikan. Yang pertama, pengaturan waktu kegiatan pembelajaran selama 1 tahun mencakup permulaan tahun, minggu efektif, waktu efektif, dan hari libur. Yang kedua, permulaan tahun pelajaran, waktu dimulai kegiatan pembelajaran pada awal tahun. 3. Minggu efektif, jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun. Yang keempat, waktu pembelajaran efektif, jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal ditambah kegiatan pengembangan diri. Kelima,
waktu libur atau waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal. Poin yang selanjutnya, penyusunan KTSP. Jadi di sini penyusunan KTSP itu ada 8 poin. Poin yang pertama, menuliskan tujuan PMK atau SI. Yang kedua, merumuskan visi dan misi. Jadi mungkin untuk poin yang kedua ini, setiap SMK itu pasti ada visi dan misi, bukan hanya SMK ya, jadi semua pendidikan. Yang ketiga, merumuskan tujuan SMK. Yang keempat, merumuskan tujuan program keahlian. Yang kelima, menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau dasar kejuruan dan muatan lokal. Yang keenam, menyusun diagram pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, menyusun struktur kurikulum. Yang kedelapan, menyusun kalender pendidikan. Selanjutnya, terima kasih atas pendengarannya. Semoga presentasi saya semoga menambah manfaat atau menambah ilmu. Saya di sini sebagai mahasiswa ucapkan terima kasih kepada semua. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.